Serangan balasan Iran bikin Tel Aviv hancur leburnya layaknya neraka. Kekuatan negeri para mula semakin sulit dikendalikan dengan ratusan rudal yang meluncur ke berbagai kota besar Israel. Anehnya, Benjamin Netanyahu justru seakan membiarkan warganya menderita dan belum mengambil sikap evakuasi. Perdana Menteri Israel ini bahkan menyalahkan rezim Islam sebagai biang kehancuran negaranya. Ucapan Netanyahu ini memantik amarah sejumlah negara Muslim. Pakistan dan Arab Saudi siap membantu Iran dan mendorong semua negara Muslim untuk bersatu. Di sisi lain, Donald Trump meminta negeri Zionis untuk gak melibatkan dirinya dalam pertempuran. Cetak gol coba merangkum nasib miris Israel yang semakin kesulitan menghadapi Iran sebagai berikut. Serangan balasan Iran bikin Tel Aviv seperti neraka. Militer Iran terus melancarkan serangan gila-gilaan ke ibu kota Tel Aviv. Gempuran tanpa henti ini semakin mustahil dikendalikan dengan adanya 80 rudal susulan yang ditembakkan. Ledakan berkekuatan tinggi pun terus terdengar di sudut kota Tel Aviv. Ibu kota Israel yang semula damai dan dipenuhi gedung tinggi seketika kacau balau dan porak-poranda. Kawasan tersebut telah berubah selayaknya jalur Gaza yang terus dibombardir negeri Zionis. Akibatnya, Israel makin merana dengan tambahan 4 korban jiwa. Mereka ditemukan gugur di rumahnya sendiri yang terkena serangan langsung negeri para mulah. Hal ini seakan jadi karma pahit Israel yang melakukan kejahatan serupa kepada warga Palestina. Hancurnya kota Bat Yam. Selain Tel Aviv, sejumlah kota besar Israel juga tak terhindarkan dari serangan bertubi-tubi Iran. Sebut saja kawasan Bat Yam yang dihuni lebih dari 120.000 penduduk. Dalam berbagai unggahan, kota tersebut berubah selayaknya daerah tak berpenghuni. Berbagai bangunan dan rumah sampai remuk redam usai diberondong rentetan rudal Iran. Saking parahnya, Isaac Herzog sampai mengemis ke Iran untuk menghentikan perang. Presiden Israel ini bahkan mengadu ke negara-negara sekutu karena tak sanggup meladeni negeri para mulah. Jika Anda ingin mengeluarkan senjata nuklir, lebih baik bekerja sama bersama kita dan memastikan bahwa Iran tidak mencapai kemampuan, ujar Herzog. Benjamin Netanyahu playing victim. Benjamin Netanyahu akhirnya buka suara soal serangan Iran ke negaranya. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel itu malah kabur ke Yunani saat warganya diberondong negeri para mulah. Anehnya, Netanyahu malah merasa paling tersakiti dengan menyebut Iran sebagai bangsa penjahat. Padahal perang ini bermula dari tindakan konyolnya menyerang Teheran lebih dulu. Rezim Islam yang telah menindas Anda selama hampir 50 tahun mengancam untuk menghancurkan Israel. Kami akan menghilangkan semua ancaman ini, ujar Netanyahu. Rupanya, pernyataan politikus 75 tahun itu juga disambut tentara IDF. Militer Israel ini meminta bantuan dari seluruh dunia untuk segera menghentikan Iran. Saat Iran bergerak menuju senjata nuklir dan menargetkan warga sipil yang tidak bersalah, IDF mengambil tindakan untuk melindungi Israel dan menghentikan ancaman yang tidak dapat diabaikan oleh dunia. Dapatkan jaket super tebal menambah gaya kecemu dengan harga 59 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Kekuatan Iran semakin kuat dibantu sekutu. Komentar Benjamin Netanyahu nyatanya berbuah pahit bagi keamanan Israel. Rezim Zionis ini justru tak mendapat bantuan apa-apa dan semakin terpojok karena Iran yang semakin kuat. Buktinya, Houthi turut membantu Iran mengoyak Israel lewat serangan rudal terkoordinasi. Yahya Saree menyebut gempuran dari Yaman ini dilakukan untuk mengurangi penderitaan rakyat Iran. Juru bicara Houthi ini juga yakin serangan rudal terkoordinasi ini bisa meringankan duka rakyat Palestina. Gak heran, pejuang asal Yaman ini makin getol memborbardir langit Israel. Selain Houthi, Korea Utara juga dikabarkan getol membantu Teheran. Rupanya, Kim Jong-un bakal menyuplai sejumlah persenjataan untuk melumpuhkan rezim Benjamin Netanyahu. Pakistan serukan umat muslim bersatu. Selain Houthi, dukungan terhadap Iran juga ditunjukkan pemerintah Pakistan. Negeri Permata Timur mengajak seluruh umat muslim bersatu menghancurkan Israel. Israel telah menargetkan Iran, Yaman, dan Palestina. Jika negara-negara muslim tidak bersatu sekarang, semua akan menghadapi nasib yang sama.
kecam Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif. Bahkan Pakistan dikabarkan rela turun tangan langsung untuk membantu negeri para mullah. Mereka mengaku siap menurunkan amunisi maupun menyuarakan dukungan lewat forum internasional. Apalagi raksasa Timur Tengah ini juga punya senjata nuklir yang tak kalah mematikan. Bahkan mereka sudah mengerahkan $1 miliar untuk memperkuat senjata nuklir pada 2022 silam. Arab Saudi turun tangan bantu Iran. Serangan Israel ke Iran juga mendapat respon dari sejumlah negara Arab. Arab Saudi mengecam keras serangan negeri Zionis ke Iran karena bisa mengganggu perdamaian Timur Tengah. Mohammed bin Salman selaku putra mahkota menyebut perbuatan Israel membuat Timur Tengah kembali memanas. Salman pun mengajak negara-negara Islam bersatu mendukung Iran. Menurut bin Salman, sikap agresif Israel harus segera dihentikan sekarang. Dia juga menambahkan jika negeri Zionis merupakan negara pengganggu dan pengacau dunia. Arab Saudi mendukung tindakan saudara-saudara kami di Iran. Saat ini, umat Islam sedunia sudah seharusnya bersatu mendukung Iran melawan Israel, tegas bin Salman. Amerika Serikat ketakutan tidak bisa menolong Israel. Persatuan Arab Saudi dan umat Islam membuat Amerika Serikat panik bukan main. Paman Sam rela berputar haluan agar tidak diamuk sekutunya di Timur Tengah. Padahal sebelumnya Donald Trump memberi restu kepada Benjamin Netanyahu menyerang Iran. Namun upaya Israel membombardir Iran justru membuat Amerika berubah pikiran. Rupanya Trump mendesak Israel dan Iran berdamai dan tak mau Paman Sam terseret dalam konflik tersebut. Iran dan Israel harus segera membuat kesepakatan. Perdamaian ada berkat campur tangan saya dan kita akan melakukan hal serupa di Israel dan Iran, seru Trump di media sosial Truth. Benjamin Netanyahu kabur tinggalkan warga. Hilangnya dukungan dari Amerika Serikat membuat nasib Israel kian berada di ujung tanduk. Benjamin Netanyahu panik bukan main dan berupaya kabur tanpa memedulikan rakyatnya. Buktinya, pesawat Netanyahu bertolak dari Tel Aviv sesaat setelah Israel diserang Iran. Politikus 75 tahun ini dicurigai kabur ke Yunani setelah pesawat tersebut mendarat di Athena. Pemerintah Israel kemudian berdalih pesawat Netanyahu membawa diplomatnya ke Yunani. Rupanya politikus 78 tahun ini mengambil langkah yang tak kalah mengejutkan. Netanyahu rupanya berlindung di bawah bunker agar tak menjadi sasaran empuk militer Iran. Padahal di saat yang bersamaan rakyat Israel kocar-kacir mencari tempat berlindung. Dapatkan sepatu Aerostreet Austin berwarna coklat dan hitam. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan nasib miris Israel yang semakin kesulitan menghadapi Iran. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri Zionis akhirnya runtuh akibat serangan dari Teheran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.